pada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari cengkeraman Saul. Ia berkata, "Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan, terpujilah Tuhan. Seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku." Masalahnya, Daud sangat berat sehingga Daud berkeluh kesah kepada Tuhan. Apa katanya Daud di sini? Di ayat yang keempat, yang kelima ini, dia dikatakan bahwa terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat kelima, sesungguhnya gelora-gelora maut telah mengelilingi aku. Daud menyatakan bahwa sesungguhnya masalah besar itu mengelilingi Daud saat itu. Daud dikelilingi dengan sebuah masalah yang sangat besar, yang tidak mungkin bisa dilepaskan. Banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Kesulitan dan kesulitan, kejahatan orang terhadap Daud menimpa diri Daud. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Terbelit, tidak bisa bergerak, seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa. Ayat yang ketujuh, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku, aku berseru dan Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku, minta tolong masuk ke telinganya. Saat itu, seperti 2 minggu yang lalu, saya katakan bahwa kita berseru kepada Tuhan di saat kita mengalami kesulitan. Ini Daud menyatakan, jadi saat itu Daud berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Jadi ada satu tokoh lagi yang berkeluh kesah sehingga Tuhan jawab. Mari kita akan baca dulu di dalam tolong dibukakan Ayub 3. Ayub 3 ayat yang ke-25 dan 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Ayat 26. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketenteraman, aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahanlah yang timbul. Saudara, itu persis pisan yang kualami dalam minggu kemarin. Kegelisahan yang timbul, ketenteraman tidak ada, damai sejahtera seolah-olah hilang. Karena apa? Banyak perkara, banyak masalah hidup. Pendeta kita lupa masalah. Iya, emang lawan pendeta terbuka masalah, lupa bisa. Dan kadang-kadang itu bisa nyari takut. Tapi di sini Ayub berkata bahwa ketenteraman aku tidak mendapat istirahat. Istirahat pun aku tidak dapat istirahat, saudara. Pekerjaan banyak, aku harus ngerjain ini, yang ini terbengkalai, ini harus urus ini terbengkalai, urus ini terbengkalai. Damai sejahtera nggak ada selama seminggu. Jadi ketika aku nemu ayat ini, Tuhan ampuni aku. Ya, Ayub pun merasakan hal yang sama, bahwa di situ Ayub harus berkeluh kesah, mengadu kepada Tuhan. Ketika Ayub berkeluh kesah, mengadu kepada Tuhan, tolong di
bacakan di Ayub 42. Di situ kan Ayub dipulihkan. Sebelum kita bahas, mari kita lihat ayat-ayat yang pokok ya. Ayub 42. Coba dilihat dari ayat 1. Ayat 1. Ya, akan saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Saya bacakan dari ayat 1 dan seterusnya. Kita ditampilkan terus ya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan panggillah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan ku terima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Nah, siapa Elifas? Nanti mari kita akan bahas. Saudara, waktu Ayub diuji, kita udah tahu ya kisah tentang Ayub dari pasal ke pasal. Akhirnya di pasal 42 itu Ayub dipulihkan karena Ayub sudah mencabut perkataannya, kesombongannya apa dan lain sebagainya lah. Di situ Ayub ada sedikit tinggi hati. Tuhan tidak mau, karena Tuhan itu setiap orang yang dipanggil Tuhan itu sebetulnya dituntut untuk kita memiliki hidup yang sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Nah, Ayub diuji dan diuji. Sampai ke ayat yang ke-42, Tuhan memulihkan Ayub karena Ayub sudah mencabut perkataan di ayat-ayat sebelumnya yang ditafsirkan bahwa perkataan Ayub tidak berkenan di mata Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa Ayub dipulihkan? Kenapa Ayub bertahan sampai ke pasal 42? Dari pasal ke pasal, Ayub diberitakan Ayub adalah orang yang patuh akan Tuhan. Tetapi saat-saat Ayub jatuh ke dalam sebuah ujian, pencobaan, sampai-sampai istrinya pun mencemooh, istrinya pun meledek, istrinya pun menghina.
Orang lain sudah tidak mau mendekati Ayub karena sakit penyakit yang dideritanya. Semua orang sudah tidak mau lagi mendekati Ayub. Tapi saya bersyukur dalam kondisi apapun, istri saya belum seperti istri Ayub, saudara. Masih menyayangi saya, masih mendekati saya, ya. Tetapi istri Ayub sudah mencemooh Ayub. Tapi Ayub tetap bertahan dalam kondisi itu. Dan akhirnya, ya, saya akan baca di Alkitab saja. Itu agak buram-buram ya. Saya cari Ayub. Nah, waktu itu Ayub berkata di ayat yang kelima, itu sebelum Ayub dipulihkan, ya, ayat yang kelima itu, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi Ayub pun saat itu melihat kuasa Allah itu hanya mendengar dari kata orang. Tapi saat itu pengujian itu datang kepada Ayub. Ayub berkata bahwa sekarang aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Itu pernyataan Ayub. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Dalam debu dan abu. Dia menghukum dirinya, dia mengutuki dirinya, dia menyesali dirinya, menyesali perbuatannya. Saudara, akhirnya di dalam ayat yang ketujuh di sini, keadaan Ayub dipulihkan setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas. Siapa Elifas? Kita akan belajar tentang Elifas. Orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau. Jadi terhadap si ini bukan kepada Ayub ya, ini murkaku terhadap Elifas itu tadi, orang Teman itu. Jadi di sini dikatakan murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua hambamu, sahabatmu, kedua sahabatmu. Jadi kedua sahabatnya Ayub, karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi teman-temannya Ayub itu yang membuat Allah murka, karena mereka tidak pernah mengatakan hal-hal yang benar, seperti Ayub yang sudah mencabut pernyataannya. Soalnya waktu itu di ayat-ayat sebelumnya, teman-teman Ayub itu juga ikut, artinya ikut menyalahkan Ayub dan lain sebagainya, ikut menghujat Ayub dan lain sebagainya. Ya. Jadi di sini Tuhan berkata seperti itu. Akhirnya di ayat yang ke-8, oleh sebab itu ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu. Jadi ketiga temannya Ayub itu diampuni oleh Allah kalau dia mempersembahkan korban melalui Ayub, didoakan Ayub, baru doanya itu dijawab. Ya. Karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata-kata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi yang ketiga orang itu, teman-temannya Ayub itu, kalau bahasa gampangnya mah, sok ngagosip, sok si ujon, sok ngomong sangenahna, sok nyalahkan batur, sok hayang benerna sorangan, kurang lebih begitu. Seperti istrinya pun ngomong, sok gue sembah terus Allahmu, memang bisa menyelamatkan kamu, kamu sudah borok kayak begitu, kamu udah sakitan kayak begitu. Teman-temannya pun banyak yang menghina dan meledek dan lain sebagainya, saat Ayub tetap bertahan.
Makanya di sini hukuman Tuhan kepada ketiga teman-teman Ayub, persembahkanlah ini dan supaya Ayub berdoa. Tanpa doa Ayub, kamu tidak aku ampuni. Ya akhirnya dilakukan, akhirnya Ayub dipulihkan. Tetapi sungguhlah tidak gampang untuk menjalani kehidupan seperti Ayub. Saya juga baru begini, saudara. Saya mah belum sampai borok, belum sampai duduk di debu, masih tidur di kasur, masih ditemani istri. Rasanya kalau lagi ada masalah, kayaknya saya adalah orang sedunia paling susah. Apalagi saat yang dialami Ayub, saudara. Sampai orang pun sudah tidak mau mendekat. Dia duduk di debu. Debu anget. Ngadurukan heula, ge abuna no hane teh dipakai musabat tubuhna. Karena borok, gatel, gagaru. Digaruk pakai tangan pun di dalam cerita firman Tuhan itu sudah nggak ini, harus pakai beling. Digaruk-garuk porona Ayub kan seperti itu. Penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi ketika Ayub dipulihkan oleh Tuhan, ketika Ayub menyadari bahwa sekarang aku melihat Allah. Dulu aku mendengar kata orang, tapi sekarang aku melihat. Saudara, itu ya ketika aku baca ini kembali, walaupun ini sering kami baca, sering kami bahas, tapi kadang kalanya ketika kita mengalami sebuah masalah, kita merasakan aduh seperti gimana. Tapi ketika melihat kisah-kisah Daud waktu dia dikepung dengan tentara, dia sudah harus dibunuh. Daud sudah dibelit dengan sebuah masalah. Di dalam 2 Samuel tadi dikatakan, tetapi Daud hanya bisa berseru kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan lepaskan dari permasalahan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kita alami, jadi firman Tuhan ini pedang bermata dua. Bukan hanya sekedar untuk jemaat yang mendengarkan, termasuk buat hamba Tuhan yang membawakan. Ini adalah sebuah penderitaan hidup yang berkepanjangan yang dialami oleh Ayub. Dari ayat ke ayat itu perlu dengan kurun waktu bertahun-tahun, saudara. Tidak sehari 2 hari langsung sembuh, tidak. Ini waktunya lama banget penderitaan Ayub. Lama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang saya ingin tekankan pada saat siang hari ini, kalau di antara Bapak Ibu Saudara yang punya masalah, mengalami suatu beban yang berat di dalam hidup, saudara tidak sendiri. Ada Allah yang menopang. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan begini. Tolong ditampilkan di dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Bagaimana Daud dipilih oleh Allah untuk menjadi raja. Ya, 1 Samuel pasal 16 ayat 7, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Itu waktu Allah memilih Daud untuk menjadi raja. Saudara tahu, waktu Daud dipilih oleh Allah, emangnya Daud sudah bisa melakukan apa untuk Allahnya? Daud belum bisa melakukan apa-apa. Dengan tegas firman Tuhan katakan, saat itu Daud itu polos, belum melakukan apa-apa. Seperti saudara dan saya, ketika saudara dipanggil untuk percaya kepada Tuhan, apa yang sudah saudara lakukan untuk Tuhan? Belum kan? Cuman percaya doang. Apakah saudara sudah bisa mimpin pujian? Saudara sudah bisa besuk? Saya kan lagi percaya pertama kali, memang kita belum bisa melakukan apa-apa. Tapi Tuhan pilih. Jadi keselamatan ini bukan karena jerih payah kita. Kalau Daud dipilih untuk menjadi raja, itu bukan kebaikan Daud sebelum dia dipilih oleh Allah. Allah memilih, Allah bertanggung jawab.
Memang Daud belum bisa melakukan apa-apa saat itu. Anak kecil, apa yang bisa dilakukan Daud? Dan kita waktu kita dipanggil oleh Tuhan, pertama kali kita percaya kepada Yesus, apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Apakah kita sudah bisa melayani? Kita belum bisa melakukan apa-apa, kasih juga belum tahu. Tapi pertama kali kita percaya, karena percaya itu adalah anugerah. Amin. Kita ini bukan siapa-siapa. Allah memilih kita, kita belum apa-apa. Mungkin kita orang jahat, baru kita percaya kepada Yesus. Kita belum bisa melakukan apa-apa, belum bisa mengasihi orang lain, belum bisa menolong orang lain itu seperti apa, melayani di gereja itu gimana, boro-boro kan ngepel gereja, beresan kursi, pelayanan, puji-pujian apa, belum kan, kita baru percaya. Itulah kasih karunia Allah yang diberikan oleh manusia. Jadi percaya kepada Yesus itu adalah sebuah anugerah. Ketika kita menerima anugerah, nah baru kita sudah percaya, hati kita dikerjakan oleh Roh Kudus, dan rindu melayani, kita melakukan yang terbaik. Tapi kita dipanggil oleh Tuhan itu bukan karena kebaikan kita, bukan karena ketampanan kita. Seperti Daud pun dipilih Tuhan untuk menjadi raja, itu bukan karena Daud sudah berjasa kepada Tuhan, bukan karena Daud sudah melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan, tetapi Tuhan sudah menciptakan semenjak masih di dalam kandungan itu sudah dipilih oleh Allah. Itu firman Tuhan katakan dengan jelas. Sejak masih ada di dalam kandungan, kita pun sama, semenjak kita masih di dalam kandungan, kita dipilih oleh Allah untuk menjadi orang percaya. Itu yang menerima anugerah. Amen. Untuk itu jangan sia-siakan anugerah Allah. Amin. Amen. Cintai Tuhan dengan segenap hati kita. Amin. Amen. Setuju? Tidak akan datang terlambat. Amin. Haleluya. Cinta Tuhan. Cinta Tuhan. Orang yang cinta itu akan kecewa kalau terlambat. Istri saya dulu, kalau saya terlambat datang, dia juga pasti kecewa, saudara. Allah pun sama menunggu kehadiran saudara di tempat ini. Yang harusnya kita udah mau meloncat-loncat memuji Tuhan, kita belum datang, Allah sudah mengurapi tiap-tiap yang datang. Allah kecewa. Tapi berbahagialah, di tempat ini nggak ada kan? Nggak ada ya, amin. Untuk bulan-bulan yang akan datang ya, marilah kita lebih lagi dan lebih lagi di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi itulah cinta Tuhan. Jadi kita percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah bukan karena kekuatan kita. Kalau saya teringat ada sebuah pujian begini. Ada sebuah pujian yang mengatakan begini ya. Bukan karena kebaikanku, bukan karena fasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih dan dipanggilnya. Saudara, kita dipanggil bukan karena kita bonghar, kasep, cakep, pinter, bukan. Di dalam lagu yang selanjutnya dikatakan, bila aku dapat itu karenanya, bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya. Saudara, keselamatan kita adalah anugerah besar. Anugerah. Makanya jangan kita kalau di gereja, oh gereja ini kalau nggak ada saya akan hancur. Oh ini gereja ini jasa saya. Inilah aku. Tidak, saudara. Kita dipanggil, kita belum tahu apa-apa. Kita percaya bukan karena ketampanan kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi itu semata-mata anugerah Tuhan. Karena semenjak masih di dalam kandungan, kita sudah dipanggil. Kita diciptakan oleh Allah
ketika menghadapi masalah. Seorang Daud, dia berkeluh kesah, dia ungkapkan perasaannya kepada Allah, dia mengadu, dia berperkara dengan Allah, dia berseru kepada Allah. Akhirnya Allah hadir. Allah melepaskan dari segala cengkeraman permasalahan yang dihadapi. Saudara, jadi ayat demi ayat boleh menggugah kami. Semalaman kami diingatkan oleh firman Tuhan ini yang kami bagikan. Jangan, seolah-olah Tuhan berkata, jangan lemah, jangan putus asa. Saudara, makanya di sepanjang ibadah kami tidak tahan meneteskan air mata, karena Allah begitu luar biasa, mengingatkan, selalu menegur. Aku minta ampun kepada Tuhan. Tuhan ampun, selama seminggu ini kami terpaku dengan permasalahan kami, kurang mengindahkan komitmen. Saudara, tapi kalau itu kami tidak peka, lama-lama akan menjadi kebal. Dan kalau udah kebal, jadi terbiasa mengabaikan. Itu akan menjadi hal yang tidak baik. Puji Tuhan, Roh Kudus bekerja. Sepanjang perjalanan ibadah, Roh Kudus bekerja. Kami tidak bisa memendam air mata. Ya, dalam kondisi apapun, Allah selalu ada bagi kita. Kiranya itu semua menjadi bagian dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apapun permasalahan saudara, kita semua sedang dihadapi dengan masalah, dengan kesulitan, masa-masa sukar, masa-masa sulit seperti yang kami bawakan di 2 minggu yang lalu. Apalagi nanti tahun 2023, masa-masa sulit, masa-masa sukar itu akan terjadi. Apa yang bisa kita lakukan kecuali kita berkeluh kesah di hadapannya, seperti apa yang dilakukan oleh Daud, oleh Ayub. Ayub selalu koreksi diri. Apakah ada kata-kataku yang kurang benar di hadapan Tuhan? Mungkin ada kesombongan, atau mungkin ada ketinggian hati. Ayub selalu koreksi diri. Akhirnya di dalam pasal yang ke-42 di situ, Ayub mencabut perkataannya yang sudah tidak pantas lagi. Ayub menyadari bahwa dulu aku hanya mendengar perkataan orang, tetapi sekarang aku melihat betapa luar biasanya Allah. Allah sanggup melakukan apapun. Ya. Kita nggak tahu kan? Pujian sering mengatakan banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Kan sekarang ini sering terjadi. Nah, terjadi gieu teh nyaho urang teh. Nah, masalah teh jadi gieu, masalah jadi segede gieu. Tetapi ingatlah bahwa Yesus tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah mengerti. Sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan orang benar itu pada Allah mengerti, dan ada rencana Allah yang begitu indah, seperti apa yang dilakukan oleh Daud, apa yang dilakukan kepada Ayub. Allah memulihkan Ayub, akhirnya harta kekayaan Ayub dipulihkan berlipat-lipat, dan Ayub pun menjadi orang yang terhormat. Saudara, jadi firman Tuhan di sini dikatakan Ayub lebih diberkati dari sebelum ada masalah ini. Setelah ada masalah ini, Ayub mencabut pernyataannya. Ayub lebih diberkati berlipat-lipat kali ganda. Saudara, jadi ketika posisi kita di dalam benar, kita melakukan kebenaran, jangan takut apapun resiko permasalahan yang kita hadapi. Yang penting posisi kita ada, tetap tinggal di dalam jalurnya firman Tuhan. Kita tidak melakukan kesalahan. Jangan takut dan jangan khawatir. Allah pasti akan membela. Ini yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan itu pun menguatkan kami. Masalah sebesar apapun yang kami hadapi, kami tidak takut dan gentar, karena Allah pasti akan selalu membela. Saya tetap belajar berdiri tegak atas kebenaran firman Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan pada saat siang hari ini boleh menjadi berkat bagi tiap-tiap kita. Ya, walaupun mungkin didengarnya agak kurang enak dan lain sebagainya,
Mari kita undang, sama-sama kita berdiri, kita akan belajar menaikkan pujian ini. Saya undang